Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Septia Landari. Pada kali ini saya akan membahas tentang, ada yang tahu? Tentang apa ya? Tentang naskah drama. Wow, sangat tidak umum sekali ya. Karena pada dasarnya kita menonton teater, tapi jarang mencari tahu tentang naskah drama dari teater tersebut. Nah, kali ini kita akan mengulik sebuah naskah drama karya salah satu pengarang, yaitu Asma Nadia. Judulnya apa? Judulnya Lakon Preh. Oke, Lakon Preh itu tentang apa ya? Baiklah, saya akan menceritakannya. Pada suatu hari hiduplah satu keluarga yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Mak, ada Limah, ada Bibah, dan ada Cutbang. Keluarga ini hidup di desa yang baru terkena bencana, yaitu tsunami dan gempa bumi, yaitu di Aceh. Keluarga tersebut memilih untuk tinggal di rumahnya karena menunggu kedatangan dari salah satu anaknya, yaitu Cutbang. Emak selalu setia menunggu kehadiran Cutbang yang menghilang. Ada juga anak-anak emak yang setia dan ada juga yang membantah ingin pergi ke tempat pengungsian karena banyak sekali anggota keluarga yang berbondong-bondong pergi ke pengungsian. Dengan itu Bibah, anak emak, selalu ingin pergi ke tempat pengungsian karena tunangannya Nurdin berada di sana. Bibah tidak ingin berpisah dengan Nurdin karena sudah bertunangan dan ingin melangsungkan pernikahan secepatnya. Tetapi emak tetap bersikeras untuk terus tinggal di rumah karena berharap Cutbang anaknya kembali ke pangkuannya. Emak selalu ditemani oleh Limah yang setia menunggu kepulangan Cutbang bersama emak. Sering sekali Bibah ingin pergi meninggalkan emak dan Limah, tetapi Limah selalu meyakinkan Bibah untuk terus menunggu sehari atau 2 hari lagi untuk menunggu Cutbang. Berikut adalah dialog antara Bibah dan Limah, yang dimana Limah selalu membujuk Bibah yang ingin segera pergi dari rumahnya menuju ke pengungsian. Saya sudah tidak bisa menunggu lagi. Ini sudah keputusan terakhir. Sabarlah, sudah beberapa hari saja. Beberapa hari terus, saya tidak bisa menunggu lagi, Limah. Sampai hati sudah meninggalkan adik dan mak. Pesan terakhir dari Cutbang sebelum pergi supaya kita terus bersama-sama. Itu sebelum Cutbang tahu apa yang terjadi. Kalau Cutbang tahu, gampang Kak kita sudah tak ada harapan. Cutbang pastilah menyuruh kita pergi meninggalkan Kak juga. Mak dibantu oleh seorang teman Limah yang bernama Zain, yang sukarela untuk mencari kabar di mana keberadaan Cutbang. Sampai akhirnya ada berita di mana Zain menemukan berita bahwa Cutbang berada di Takengon.
Dengan demikian, secercah cahaya harapan Mak dan Limah bahwa akan kehadiran Cutbang ada pada diri mereka. Tak lama kemudian ada berita di mana tsunami dan gempa bumi susulan akan datang, sehingga semua orang berbondong-bondong untuk pergi ke pengungsian segera atau pindah dari kota tersebut. Dengan itu, Bibah tanpa ragu ingin terus pergi ke pengungsian dan mencari keberadaan Nurdin. Tetapi Limah lagi-lagi mencoba meyakinkan Bibah untuk terus berada di sini, di rumah mereka, di kota mereka. Dengan itu Zain datang memberi kabar bahwa Cutbang yang dikabarkan bertemu dan ternyata itu tidak ada. Itu adalah berita yang tidak benar. Dan harapan mereka pupus kala itu. Begitu juga dengan Bibah yang mendapat surat dari Nurdin bahwasanya Nurdin telah pergi ke Medan. Dengan begitu, Bibah langsung tidak ambil pusing, ingin langsung pergi ke pengungsian. Sedangkan Mak dan Limah tanpa harapan sedikit pun tetap berada di rumah. Walaupun apapun yang terjadi, Mak tetap ingin berada di kampung halamannya, di tempat tanah dia lahir. Wow, sepenggal cerita seperti itu sangat mengharukan sekali ya teman-teman. Cerita ini memiliki 4 tokoh utama dan tokoh tambahan. Masing-masing tokoh memiliki pengaruh penting terhadap jalannya cerita. Tokoh tersebut memiliki ciri khas tersendiri di setiap karakternya. Misalnya, Mak adalah seorang wanita yang jarang berbicara dan tampaknya dia adalah seorang wanita yang berprinsip. Tokoh Mak memiliki raut wajah yang sedih. Hal ini tergambar dalam wataknya. Dalam wataknya itu protagonis. Dalam cerita ini Mak adalah sosok wanita yang baik. Hal ini berbanding terbalik dari tokoh Bibah yang sangat keras kepala, temperamental, cuek, egois, dan lainnya. Tokoh Bibah adalah sosok wanita yang tidak peduli dengan apapun itu, dengan orang-orang yang dia cintai, bahkan dia tidak peduli. Dengan itu, tokoh Bibah menjadi tokoh utama yang antagonis dalam cerita ini. Hal ini juga berbanding terbalik antara Bibah dan Limah. Limah adalah tokoh utama yang sangat peduli, perhatian, berhati baik, setia. Hal ini tergambar dalam perannya, yaitu sebagai seorang protagonis. Dia selalu perhatian dengan Mak, selalu setia dengan Mak, tidak meninggalkan Mak sendirian. Dan juga ada tokoh Zain. Zain adalah tokoh yang baik hati dan murah dan selalu menolong. Hal ini tergambar dari perannya, yaitu protagonis, membantu keluarga Mak Limah dalam menemukan keberadaan Cutbang dan juga selalu ikut andil dalam permasalahan keluarga Cutbang tersebut. Selanjutnya ada tokoh tambahan yaitu Cutbang. Namun tokoh Cutbang di sini adalah tokoh yang tidak memiliki dialog, tetapi sangat amat berpengaruh terhadap jalannya cerita. Kenapa demikian? Karena jika Cutbang ada pada cerita tersebut, mungkin saja itu akan berpengaruh pada jalannya cerita. Mereka akan pergi ke pengungsian atau bagaimananya. Tetapi jika Cutbang di sini masih saja menghilang dan membuat harapan tumbuh di diri emak, di diri Limah, sehingga jalan ceritanya ini menarik dan pas.
tokoh sampingan selanjutnya yaitu ada seorang satu, seorang dua, seorang tiga, seorang empat, ada anak laki-laki, ada seorang pencuri. Dalam tokoh seorang satu tampaknya dia sangat perhatian sekali. Kenapa demikian? Dilihat dari dia mengajak emak dan keluarganya untuk pergi ke pengungsian. Walaupun pada saat itu kan sedang berada di darurat sekali, sedang ada berita bahwasanya gempa sama tsunami itu akan datang lagi, sehingga dia tetap saja mengiring emak, membujuk emak untuk pergi mengungsi bersama mereka. Sedangkan pada tokoh seorang dua, seorang tiga, seorang empat tersebut tampaknya mereka tidak peduli sama sekali, dan pada saat Limah dan Bibah menanyakan kemana, ada apa, mereka juga acuh tak acuh saja tampaknya ya. Dan ada juga tokoh pencuri ya. Pencuri itu sangat-sangat egois menurut saya. Karena apa? Karena dengan bencana alam yang mereka alami, dia masih saja untuk meraih keuntungan dari hal tersebut. Sangat disayangkan ya. Baik, jika dipentaskan, suasana yang dihadirkan dari cerita ini adalah suasana menegangkan, suasana menyedihkan, mengharukan. Hal ini didukung dari pencahayaan yang digunakan sesuai dengan suasana yang dihadirkan. Begitu juga dengan backsound tambahan yang menambah suasana di dalam cerita ini. Contohnya pada saat pertama sekali itu kan ada terdengar gemuruh-gemuruh dan juga angin, gemuruh ombak dan angin kencang. Di sana dapat diperdengarkan yaitu sound ombak dan juga angin-angin yang menambah suasana menegangkan pada saat itu. Di pentas juga akan dihadirkan tumpukan kayu yang menjadi tempat duduk emak pada saat berlangsungnya cerita. Cerita ini sangat menarik hati saya, menyentuh hati saya, bahwasannya kesetiaan antara emak terhadap anaknya yang hilang, yang berharap bahwasanya anak tersebut datang kembali ke pangkuannya, itu adalah suatu hal yang sangat dramatis, yang sangat romantis dan sangat mengharukan bagi saya. Begitu juga dengan Limah yang selalu perhatian, yang selalu menunggu, yang selalu tetap ada untuk keberadaan emak. Di sana muncullah rasa simpati saya terhadap tokoh emak dan Limah ini. Dan di balik itu saya juga menemukan karakter-karakter baru. Ternyata ada orang yang sangat-sangat egois yang tergambar dari tokoh Bibah yang mementingkan dirinya sendiri. Dengan ini naskah drama ini memberikan pengalaman tersendiri bagi diri saya untuk menggambarkan, untuk bisa melihat tokoh, melihat karakter-karakter pada tokoh tersebut. Sangat membahagiakan sekali. Hal yang menarik dari cerita ini adalah pesan tersirat yang ada di dalamnya, yaitu tentang kesetiaan antar anggota keluarga. Dan juga kita selaku anggota keluarga sebaiknya kita tidak menjadi seseorang yang egois dan mementingkan diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh Bibah yang sangat egois terhadap dirinya sendiri dan melupakan tentang keluarganya. Dengan seperti itu kita harus menjadi seseorang yang sangat kekeluargaan dan saling menyayangi dan menghormati. Ya, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time, guys. Assalamualaikum. Dadah.